Bekasi kan kerekaman lo guys. Well, good night my lovely students. In this time your teacher will explain about passive voice in simple present tense. Oke, selamat malam anak-anak. Kali ini Mister akan jelasin passive voice dalam simple present tense. Habis dalam simple present tense, Mister akan jelasin passive voice dalam simple past tense dan simple future. Mister harus runut penjelasannya biar anak-anak paham ya. Oke. Kalimat pasif adalah kalimat dengan subjek yang mendapatkan perlakuan atau tindakan. Pada kalimat pasif yang melakukan tindakan atau aktivitas adalah si objek. Jadi subjek merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya suatu tindakan. Oke, passive voice positive sentence. Oke. Passive voice dalam kalimat positif. Habis kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Oke, biar anak pahamnya gampang ya. Formula: subject plus is plus to be is am are plus verb 3 plus by plus object. Ini rumus di kalimat pasif. Jadi ada subjek, ada to be is am are, verbnya verb 3 plus by plus object. Ciri khas kalimat pasif adalah ada verb 3 plus by. Ini kalau sudah ada verb 3, kalau ada kalimat dengan kata by berarti dia dalam bentuk passive. To be-nya is MR. Kenapa to be-nya is MR, Mister? Karena kita berbicara passive voice di simple present tense. Makanya to be-nya is MR. Karena dalam kalimat nominal simple present tense, is itu punyanya si, he, it, dan nama orang. She is student, he is student, Echa is student. Kalau am, pasangannya I am student. Kalau to be are, pasangannya you, Dewi. You are student, we are student, they student. Kalau di simple past tense pasangannya were or was ya, nanti kita bahas. Oke, kita langsung ke contohnya. Active voice, kalimat aktif ya. Ini di aktifnya, Echa buys book in hard disk today. Nah, Echa membeli buku di hard disk hari ini. Kok kata buy-nya ada s-nya, Mister? Nah, kalau di rumus simple present tense itu verbnya adalah verb 1 plus s or es. Karena kata buy diakhiri oleh kata y didahului oleh vokal u, maka y tidak ada perubahan, tinggal ditambahkan s. Tetapi kalau ada kata kerja yang diakhiri oleh huruf y didahului oleh vokal didahului oleh konsonan, maka y ini berubah menjadi ie. Contoh dry ya, dry. Maka kalau dia echa dries, dry. Y-nya berubah menjadi ie, menjadi dibaca dries ya. Oke. Passive voice-nya book is bought by Echa in hard disk today. Jadi buku dibeli oleh Echa hari ini di hard disk. Kenapa dia pakai is, Mister? Karena bukunya ini satu ya. Bukunya satu. Jadi buku di buku ini kan objek di kalimat aktif. Kalau subjeknya Echa, verbnya buys, objeknya buku. Book is bought by Echa. Nah, tadilah penjelasannya yang dimaksud adalah objek itu dikenai pekerjaan. Nah, ini ya, objeknya dikenai kerjaan. Kalau diaktif, subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi melakukan pekerjaan membeli buku. Sekarang bukunya dikenai pekerjaan, itu dibeli oleh Pak Echa. Itu maksudnya ya. Dibalik sekarang kalau kalimat pasif. Berikutnya dengan to be am. Echa loves me so much. Echa sangat mencintaiku begitu sangat, ya begitu besar. Kalau dipasifkan, me-nya ini kan jadi objek. Nah, kalau di pronoun, kalau saya, kata saya, kalau dia sebagai objek, maka bahasa Inggrisnya me. Tapi kalau saya sebagai objek, maka bahasa Inggrisnya I ya. I am. Kenapa am? Karena am ini hanya berpasangan dengan I saja, subjek I. I'm loved by Echa so much. Saya dicintai oleh Mr. Echa begitu besar. Oke, Nana, jelas ya? I ini nggak boleh pakai is, I is nggak boleh, I nggak boleh, harus am ya, I am. Oke. Sekarang dengan to be are. Aktifnya Echa buys, masih buys sama ya. Buys books. Nah, booknya ini ada s, artinya jamak. Kalau booksnya nggak ada s berarti satu. Echa buys book in hard disk today. Echa membeli banyak buku di hard disk hari ini. Maka kalimat pasifnya, oke, di sini pasifnya ya. Books ya. Books are bought by Echa in hard disk today. Jadi buku
dibeli oleh Pak Echa hari ini. Kenapa A? Karena booknya ini banyak, pubnya sama pub 3 ya. Oke, lanjut. Terus kalian nanya, bagaimana cara menghafalin pub 1, pub 2, pub 3, Mister? Itu sudah ada di regular verb dan irregular verb. Nggak bisa dirumus, emang sudah dirumus dari yang punya bahasa Inggrisnya sendiri ya. Kita tinggal menghafalkan saja. Oke, sekarang passive voice in negative sentence. Kalimat pasif dalam kalimat negatif. Oke. Subject plus is, am, plus not plus verb 3 plus by plus object. Jadi rumus passive voice dalam negatif tinggal ditambahkan not saja ya. Kalau kalimat aktifnya aktif ya. Kalau kalimat aktifnya, Echa does not buy book in hard disk today. Echa tidak membeli buku di hard disk hari ini. Kalau tadi nggak pakai does, nggak pakai not, tinggal buy plus s ya. Sekarang pakai does not kalimat aktifnya. Echa does not buy book in hard disk today. Echa tidak membeli buku di hard disk hari ini. Kalimat pasifnya sama ya, bukunya objeknya dibawa ke depan. Book is not. Kenapa dia is? Karena bukunya satu, bukan does not jadinya. Book is not bought by Echa in hard disk today. Jadi buku tidak dibeli oleh Echa di hard disk hari ini. Sekarang yang to be am. Echa does not love me so much. Masih does not ya karena negatif. Ya, beda dengan I don't love Echa gitu ya. Tapi karena ini Echa di depan, Echa does not love me so much. Echa tidak mencintai saya begitu besar. Di pasifnya I am. I karena I pasangannya am ya, kita mencari to be am sini. I am not loved by Echa so much. Saya tidak dicintai oleh Mr. Echa begitu besar ya. Sekarang to be are. Echa does not buy books ya, sama seperti ini. Buy-nya berubah di sini sama ya, booknya yang berubah. Ini nggak pakai s, ini pakai s. Echa does not buy books in hard disk today. Echa tidak membeli buku di hard disk hari ini. Oke, kita lihat di pasifnya. Oke. Pasifnya, books are not bought by Echa in hard disk today. Jadi buku tidak dibeli oleh Echa hari ini ya. A, kenapa dia A? Karena bukunya banyak. Oke, lanjut ya. Kita ke interrogative. Passive voice in interrogative sentence. Kalimat pasif dalam kalimat tanya ya. To be is, am, are plus object plus verb 3 plus by plus subject. Jadi sama ya, dibalik ya. Sekarang to be-nya yang di depan. Kalau tadi objeknya di depan, sekarang to be-nya di depan. To be is, am, are plus object, verb 3 plus by plus subject. Dalam kalimat active voice di sini Echa buys book in hard disk today. Kalau kalimat interrogatifnya, does Echa buy book in hard disk today? Nah, kalau kalimat pasifnya is-nya nih, karena kita berbicara is ya. Is book bought by Echa in hard disk today? Nah, apakah buku dibeli oleh Pak Echa di hard disk hari ini? Nah, ini kalau kalimat aktifnya, kalimat aktif positif, Echa loves me so much. Nah, itu kalimat positifnya. Kalau kalimat negatifnya, Echa doesn't love me so much. Itu kalimat negatifnya, tidak mencintai. Kalau kalimat interrogatif positifnya, does Echa love me so much? Apakah Echa mencintai saya? Nah, kalau di pasifnya, pasif interrogatifnya, am I loved by Echa so much? Apakah saya dicintai oleh Pak Echa begitu besar? Tinggal dibalik saja. Kalau yang pakai to be are, Echa buys book in hard disk today. Echa membeli banyak buku di hard disk hari ini. Kalau kalimat interrogatif positifnya, bukan pasif ya, positifnya, does Echa buy book in hard disk today? Nah, itu kalau interrogatifnya. Kalau negatifnya, Echa doesn't buy. Sekarang kalau pasifnya dengan to be are, sekarang dibawa ke depan ya. Are books bought by Echa in hard disk today? Apakah buku dibeli oleh Pak Echa di hard disk hari ini? Paham nak ya? Nah, Mister ulang ya. Ini kalimat pasif dalam interrogatif. Yang pertama Echa. Ini dalam positif ya. Echa buys book in hard disk today. Echa membeli buku di hard disk hari ini. Ini di aktif positif. Sekarang aktif negatif, tinggal tambahkan does not.
Echa does not buy, S-nya hilang ya, Echa does not buy book in hard disk today. Itu negatif positif. Sekarang interrogatif positif. Does Echa buys book in hard disk today? Apakah Echa membeli buku di hard disk hari ini? Nah, sekarang kita interrogatif passive voice ya. Interrogatif passive voice menggunakan to be is. Sekarang tinggal ditaruh is-nya di depan. Is book, is to be is book ya. Is book bought by Echa in hard disk today? Nah, apakah buku dibeli oleh Echa hari ini? Oke, saya tambahkan lagi satu ya. Echa dengan to be am. Echa loves me so much. Echa begitu mencintai saya. Ini di active voice ya. Active voice kalimat aktif ya. Kalimat aktif Echa loves. Sekarang kalimat aktif negatifnya, Echa doesn't love me so much. Echa tidak mencintai saya begitu besar. Kalimat interrogatif aktifnya, does Echa love me so much? Apakah Echa mencintai saya begitu banyak, begitu besar? Nah, itu di aktif positif, aktif negatif, dan aktif interrogatif. Sekarang di passive interrogatif. Nah, passive interrogatif to be-nya am dibawa ke depan. Am I loved by Echa so much? Itu ya. Sama seperti A juga begitu. Oke anak-anak, sekian penjelasan singkat Mister, semoga bermanfaat. Nanti anak coba dilatih ya. Pengerjaannya di rumah tinggal ganti contoh-contohnya, maka anak akan mengerti. Karena dengan melakukan Anda akan lebih mengerti. Oke, thank you for watching and good luck.